pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, kelompok 6, semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Hardi Alunaza SD SIP MHI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Good Citizen. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Ainun Zahro Asna dengan NIM C1071231008. Selanjutnya ada Muhammad Hilmi Hadi dengan NIM C1071231009. Selanjutnya ada Nur Zahwa Alfilani dengan NIM C1071231011. Dan yang berikutnya ada Febrianti Angelika Agatha dengan NIM C1071231048. Dan yang terakhir ada Tio Suryadi dengan NIM C1071231049. Di sini saya akan menjelaskan tentang Good Citizen. Good Citizen itu apa sih? Good Citizen adalah warga negara yang baik yang menaati peraturan yang berlaku di suatu negara. Kecerdasan warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi sosial, tetapi ada juga dalam dimensi spiritual dan ekonomi. Good citizen atau warga negara yang baik merupakan salah satu kunci untuk membangun good governance atau pemerintahan yang baik. Jika good governance telah diwujudkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat dicapai. Dalam pendidikan nasional, Indonesia diharapkan mampu membentuk warga negara yang baik serta warga negara yang cerdas. Ini termuat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang berisi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Konsep warga negara yang baik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Menjadi warga negara pada hakikatnya juga tidak terlepas dari keinginan memperoleh hak sebagai warga negara. Hak yang dipenuhi seperti rasa aman, pendidikan, dan lain-lain termuat dalam pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan. Good Citizen terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, mematuhi konstitusi negara yang berlaku. Yang kedua, mempunyai jiwa warga negara yang baik. Dan yang terakhir, menjadi warga negara yang baik secara pribadi. Kriteria yang pertama adalah mematuhi konstitusi negara yang berlaku. Artinya, warga negara yang baik akan patuh terhadap konstitusi negaranya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya memihak, dan kewajiban sebagai warga negara sudah termuat dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30. Kriteria yang kedua adalah mempunyai jiwa warga negara yang baik. Mempunyai jiwa warga negara yang baik berarti memiliki cara pandang nasional. Artinya, pemikiran dan perilaku setiap warga negara berpedoman pada ideologi kebangsaan atau nasionalisme. Mempunyai jiwa warga yang baik juga berarti mempunyai jiwa yang besar, yaitu warga negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi memperhatikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, mempunyai jiwa warga yang baik juga erat kaitannya dengan memiliki jiwa integritas yang tinggi, yakni warga negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan
orang yang merongrong kesatuan bangsa Indonesia, yang artinya patriotisme. Dan menjadi warga negara yang baik secara pribadi, jujur adalah item yang sangat penting. Jujur atau kepercayaan adalah hal yang sulit didapat, maka dari itu diperlukan kejujuran sehingga dapat dipercaya oleh orang-orang sekitar dan tidak menimbulkan perpecahan. Dan tidak kalah penting, menjadi warga negara yang baik secara pribadi adalah mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan akan dicapai. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan good citizen dapat dilihat dengan adanya pembentukan karakter dalam bidang pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran atau mata kuliah wajib yang harus dijalani setiap siswa atau mahasiswa dengan tujuan pembentukan karakter dan membangun kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, juga membangun adanya rasa tanggung jawab dalam diri sendiri. Warga negara yang cerdas adalah warga negara yang mampu menjaga dan membina ketertiban serta sadar hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa ketekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Sukanto, kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Sukanto, 1990, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Terdapat 4 indikator penting untuk mengembangkan kesadaran hukum warga negara, yaitu yang pertama, pengetahuan hukum, yang kedua, pemahaman hukum, yang ketiga, sikap hukum, dan keempat, perbuatan hukum. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya juga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama. Dengan menghormati perbedaan dan menghargai keragaman, dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua orang. Namun, tidak kalah pentingnya adalah menjadi contoh yang baik bagi generasi mendatang. Dengan menunjukkan perilaku yang baik dan moral yang kuat, dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak menjadi warga negara yang baik pula. Kesimpulannya, menjadi warga negara yang baik bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen dan dedikasi, kita dapat berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan komunitas kita.